إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah kita awali kajian dengan mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota badan. Pada malam hari ini semoga Allah catat sebagai malam yang kita pergunakan untuk beribadah dan bersyukur kepadanya. Malam yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan atas usaha kita, atas upaya dan pengorbanan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga ilmu yang kita peroleh ilmu yang manfaat, ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang semakin menjadikan kita tahu, semakin paham akan eksistensi kita hidup di alam dunia, ilmu yang akan menuntun kita untuk hidup lebih bermakna, lebih berarti bagi diri sendiri maupun orang lain. Ilmu yang bisa memberikan arah jalan yang lurus, sebab hidayah itu mahal dan tidak semua orang Allah beri hidayah. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan hidayah kepada kita. Dengan ilmu insyaallah akan menambah hidayah di atas hidayah. Dan semoga Allah memberikan amal yang soleh kepada kita, amal yang diridhoinya, amal yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita, amal yang akan menghapuskan dosa-dosa dan keburukan kita, amalan yang kita semuanya nanti pasti akan butuhkannya, amalan yang mungkin sekarang tidak kontan atau belum kontan Allah berikan kepada kita, tapi kita yakin dan kita pasti bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan hambanya meskipun hanya seberat biji zarrah. Ya bunayya in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi sama
aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, bertanya Luqman kepada putranya, seandainya ada sesuatu, entah itu baik atau entah itu buruk, meskipun cuma seberat atau sebesar biji sawi, itu pun ada tersimpan di dalam batu atau ada di langit atau ada di bumi, bahkan dasar bumi yang ketujuh sekalipun, ya'ti bihallah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, mendatangkannya. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau itu suatu amalan yang baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau itu amalan yang buruk, akan dibalas dengan keburukan. Salawat dan juga salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau. Tentunya kita semuanya berharap kita kelak bisa bertemu Rasulullah, mendapatkan syafaat beliau dalam keadaan beliau ridha dengan kita, dan mendapatkan air di telaga haud beliau nanti. Tayyib, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana dari hadis-hadis yang kita pelajari yang tak terasa sudah menginjak nomor 128, akan menambah keilmuan kita, akan menambah iman kita, takwa kita. Dan memang inilah faedah kita belajar agama dengan dalil-dalilnya. Ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam itu lewat dalil, bukan lewat mimpi, juga bukan lewat akal, juga bukan lewat proses pendadaran atau proses pengalaman, atau dengan nyari wangsit atau lain sebagainya. Tapi kita berislam itu lewat dalil. Inilah pembeda antara hak dengan batil, karena kebenaran itu dilandasi dengan dalil. Islam agama dalil. Dalilnya apa? Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita juga akan bisa membedakan mana dai yang mengajak kepada kebenaran dan mana dai yang mengajak kepada kebatilan. Kitab-kitab yang merupakan kitab yang layak untuk dipelajari, dan mana kitab-kitab ahli bid'ah yang hendaknya dijauhi. Bila pendasarannya kepada qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, insyaallah itu di atas hak, sebagaimana kitab yang kita pelajari, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Di sana kita mempelajari dalil-dalil dari Quran maupun dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang ke-10, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dulu seingat saya kita menjelaskan tentang cabang-cabang iman ya. Terus berarti ini kelanjutannya. Itu sudah selesai atau itu cabang-cabang iman itu? Atau sudah dianggap selesai? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama ar-rajulun yamshi bi tariqin. Ketika ada seorang lelaki dia berjalan. Ini kisah yang aneh ya, yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi diceritakan ada seorang laki
yamshi bi tariqin, dia berjalan melewati jalan sebagai musafir. Istadda alaihi al-'atash, dia sangat kehausan. Fawajada bi'ran, lalu ia mendapati sebuah sumur. Fanazala fiha, lalu ia pun turun ke dalamnya. Seingat saya kalau saya masih kecil dulu itu biasa nggih wong mlebu sumur ngoten nggih. Murah sumur biasa. Ya. Saya masih ingat ya, murah sumur dikuras ya. Dan ini kayaknya memang biasa itu ngambil air dari sumber langsung. Fasyariba, lalu ia pun minum. Tentunya kalau sehabis minum ya dia sudah lepas dahaganya. Tsumma kharaja, kemudian ia keluar dari sumur tadi. Fa idza kalbun yalhathu ya'kulu tsara min al-'atash, ketika dia keluar itu dia melihat seekor anjing yang menjilat-jilat tanah karena sangat hausnya. Faqala ar-rajul, ya, faqala ar-rajul, laqad balagha hadzal kalba min al-'atash mithlu alladhi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini merasakan kehausan seperti yang tadi saya rasakan. Sampai-sampai dia makan tanah yang basah saking hausnya, supaya bisa menjilat air yang ada di dalamnya. Kemudian apa yang ia lakukan? Fanazala al-bi'ra, ia pun turun ke sumur untuk kedua kalinya. Famala'a khuffahu ma'an, ia penuhi sepatunya dengan air. Thumma amsakahu bifihi, kemudian ia gigit dengan mulutnya. Di sepatu dia isi air, kemudian digigit naik ke atas. Hatta raqiya, hingga ia bisa naik. Dengan kedua tangannya dia naik, mulutnya dia pakai untuk memegang, menggigit ya sepatu yang ia isi dengan air. Fasaqal kalba, lantas ia pun memberi minum anjing itu. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersyukur, membalas apa yang ia perbuat tersebut, lalu memberikan ampunan kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. Dengan sebab itu, qalu ya Rasulullah, mendengar cerita seperti itu, para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan mereka? Inna lana fil bahaim ajran, apakah bagi kita bila berbuat kebaikan kepada hewan
akan mendapatkan pahala. Ini para sahabat ini jangan ditanya semangatnya untuk cari ilmu. Mereka bertanya ini bukan untuk sekedar wawasan atau pengetahuan belaka, tidak. Tapi untuk tujuan mereka tahu, selanjutnya mereka amalkan. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Fi kulli kabirin ratbatin ajrun. Pada setiap perbuatan baik kepada makhluk hidup akan mendapatkan pahala. Tentunya hal ini kabar gembira bagi kita semuanya. Itu setiap yang membutuhkan air akan mendapatkan pahala kalau seandainya kita berbuat kebaikan kepada makhluk itu. Ya. Masya Allah. Bapak Ibu rahimanallah wa iyyakum, wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, fasyakarallahu lahu faghafara lahu faadkhalahul jannah. Allah pun mensyukuri perbuatan orang itu tadi, memberinya ampunan, lantas memasukkannya ke surga. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin, ketika ada seekor anjing yang berputar di sebuah sumur, yang mengelilingi sumur, dia mengelilingi sumur, qad kada yaqtuluhul atash, hampir rasa haus itu membunuhnya. Idra'athu baghiyun min baghaya bani Israel, ketika itu seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel melihatnya. Fanaza'at muqaha, ia pun lepaskan sepatunya. Fastaqat lahu bihi, dengan sepatu itu ia gunakan untuk mengambil air, memberikan minum kepada anjing tersebut. Fasaqathu faghfira laha bihi, ia pun memberi minum anjing itu tadi, karenanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini kisah yang lain. Kalau tadi seorang laki-laki yang memberi minum anjing yang kehausan. Terus yang kedua ini adalah kisah seorang wanita pezina, iya dan billah. Dia amalannya sama. Apa itu? Memberi minum anjing yang kehausan dengan sandal atau sepatunya. Ya. Fadalla hada ala anna al-bahaim fiha ajrun. Dari sini kita bisa kembangkan berbuat baik, entah itu memberi makan, memberi minum kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam contoh di hadis ini adalah binatang. Setiap binatang yang Anda melakukan perbuatan baik kepadanya, ya, berbuat baik kepada binatang itu apakah cukup memberi makan, minum? Tidak. Tapi misalnya juga kalau kepanasan dibuatkan rumah, terus dijaga dari hawa dingin, hawa panas, dijaga dari pokoknya segala keburukan yang akan menyakiti atau akan membunuh binatang tersebut, baik itu milik kita atau milik orang lain, ya, milik kita ataupun milik orang lain.
Jadi kalau jenengan ngasih makan ayam atau sapi atau kambing atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, itu ternyata merupakan jalan kita mendapatkan pahala. Pertanyaannya, kalau berbuat baik kepada hewan, entah itu milik kita atau milik orang lain, di sana tersimpan pahala atau akan mendapatkan pahala, bahkan bisa menjadi sebab masuk surga, bahkan bisa menjadi sebab dosa-dosa besar pun terampuni dengan melakukan amalan yang kecil tersebut. Lantas bagaimanakah kalau berbuat baik kepada manusia? Kita memberi makan istri, anak, kita membahagiakan mereka, menyenangkan hati mereka, mencukupi kebutuhan mereka, memuliakan mereka. Jangan kalau punya misalnya kuda, harganya mungkin di atas 100 juta, perawatannya jenengan spesial enggak? Tiap bulan didatangkan dokter enggak? Kira-kira datangkan dokter hewan untuk melihat apakah sehat atau tidak. Itu saja hewan, ya. Bagaimana dengan manusia? Kadang manusia kita itu kurang menghargai ketika kita berbuat baik kepada sesama. Tapi yang kelihatan, ya, kadang orang lebih memuliakan hewan, mengutamakan hewan daripada manusia. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita memberikan nafkah kepada istri, kepada anak. Di situ kira-kira pahalanya besar enggak? Besar. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan kepadanya, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi bihi wajha Allah illa ujirta alaihi hatta ma taj'alu fi fiyyi imra'atika atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau tidaklah melakukan suatu amalan, apapun amalan itu, yang engkau harapkan dengan amalmu itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya orang punya ilmu sama tidak punya ilmu, orang iman sama enggak beriman itu di sini. Ya mungkin orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, mereka mungkin bergelimangan harta, tapi mereka menafkahi istri anak itu bukan karena iman, juga bukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amalnya sama tapi beda hasilnya. Ini pentingnya niat di sini. Ya. Sebab orang kalau tahu betul bahwa di balik amal dia memberi makan, minum, nafkah kepada keluarga yang wajib tentunya, ini akan mendapatkan pahala. Tentunya kepada yang lain dia juga meniatkan seperti itu, ya, meniatkan seperti itu. Inilah keutamanya ilmu, ya, yang tidak semua orang diberi keutamaan seperti itu. Sampai apa yang kau masukkan ke mulut istrimu, yang kau suapkan ke mulut istrimu, makanan yang kau berikan kepada istrimu, itu juga berpahala. Bahkan yang kita makan sendiri, kita mencukupi kebutuhan hidup kita sendiri, itu juga berpahala. Allah Maha mensyukuri amal perbuatan hambanya. Antum ketika nyembelih korban, antum makan juga enggak hasil korban antum? Tapi Allah kasih pahala enggak? Allah kasih pahala. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah, ya. Allah berikan banyak sekali jalan untuk kita meraih pahala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pintu-pintu
yang kita bisa lakukan ini. Bahkan meskipun untuk masalah diri kita sendiri. Ya. Meskipun itu untuk kepentingan diri kita sendiri, Allah beri pahala di situ. Kias kebalikannya, misalnya kita nelantarkan jasad kita, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, kita dolimi jasad kita, berdosa nggak? Dosa. Begitu pula kalau kita memelihara jasad kita, itu juga berpahala. Makanya jangan kalau olahraga jangan cuma olahraga tok, niatnya ya ibadah. Ya. Niatnya ya ibadah, semua niatkan untuk ibadah agar dapat pahala semua itu loh. Ya. Refreshing niatnya apa? Kok cuman apa? Ke rehat tok, cuman ngefresh ke pikiran tok, ya apa itu? Ya, niatkan untuk pahala. Niatkan untuk pahala. Semualah. Ya, inna salati wa nusuki mahya matillahi rabbil alamin. Semua hidup mati kita niatkan untuk ibadah. Jadi enggak sia-sia kita ngamal itu. Enggak sia-sia kita berbuat, semuanya bahkan bisa dicatat pahala. Kalau kita niatnya seperti itu. Makan berpahala, minum berpahala, berpakaian berpahala, mandi berpahala, tidur berpahala. Bahkan wafibut ya hadikum berpahala. Dalam hubungan suami istri juga berpahala. Ya kurang opo kita itu. Ya. Dikasih kesempatan banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, kok iya. Anak wong sing urung paham kaya ngono kuwi. Bagi mereka-mereka yang enggak belajar, yang nggak ngerti, ya, makanya di awal kita singgung hidayah itu mahal. Nggak semua orang diberi pemahaman seperti ini. Makanya hidupnya orang yang ngerti pintu-pintu kebaikan itu banyak, itu rohah, seneng gitu loh. Susahnya nengen di susah. Randi duit susah? Enggak. Ya, tetap berpahala. Punya duit berpahala, enggak punya duit berpahala. Kaya berpahala, miskin ya berpahala. Sehat pahala, sakit pahala. Enggak ada yang enggak ada pahala. Kalau kita meniatkan semuanya untuk lillahi ta'ala. Masya Allah. Ya. Nah ini loh, kepada hewan saja Allah enggak menyanyiakan amalan kita. Bagaimana kalau terhadap diri kita sendiri, terhadap sesama manusia? Makanya Bapak Ibu rahimahullah wa iyyakum, ya, kita berbuat ihsan kepada sesama manusia. Entah jenengan berbentuk ihsannya itu dengan memberikan makanan atau minuman, ya, atau ini musim-musim kemarau jenengan salurkan, ya, air untuk yang membutuhkan. Kira-kira lebih afdal mana kira-kira dengan ini tadi? Ya, tentunya lebih afdal kita memberi manusia. Pahalanya lebih afdal di situ. Cuman perlu dijaga niat dalam hal ini. Karena seberapapun bagus, ya, seberapapun mulia amal yang kita lakukan, kalau tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan amalan yang kecil, mudah bagi kita untuk ikhlas. Tapi ketika kita melakukan amalan yang besar, gangguannya besar. Dan setan pun juga sangat gencar untuk merusak atau mungkin membatalkan amalan kita tersebut. Tayyib, Bapak Ibu rahimanallahu wa iyyakum wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya hadis yang ke-11. Sebelum masuk hadis yang ke-11 ada pertanyaan enggak?
Ada enggak? Baik, kalau enggak kita lanjutkan atau masih ada waktu toh? Ya. Hadis yang ke-11, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ra'aitu rajulan. Sungguh aku telah melihat seorang lelaki yataqallabu fil jannah, dia leluasa untuk berada di surga, fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq, gara-gara sebuah pohon yang ia tebang, yang ia potong di tengah jalan, kanat tu'zil muslimin, yang mengganggu kaum muslimin yang melewatinya. Rawahu Muslim fi riwayah, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq, ada seorang laki lewat dahan pohon yang ada di tengah jalan. Faqal, ia katakan, wallahi demi Allah, la unahhiyanna hada 'anil muslimin, sungguh aku akan singkirkan dahan ini dari jalannya kaum muslimin, la yu'zihim, agar tidak mengganggu mereka. Fa udkhilal jannah, maka ia dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Dalam suatu riwayat, bainama rajulun yamshi bi tariq, ketika ada seorang lelaki berjalan di jalan, wajada ghusna syaukin ala tariq, ia dapati dahan berduri di atas jalan. Fa'akharuhu fasyakarallahu lahu faghafara lahu, ia pun singkirkan dahan berduri tadi, Allah mensyukurinya lalu mengampuninya. Bapak Ibu rahimanallahu wa iyyakum wa azanillahu wa iyyakum, ya. Ini kisah yang lain, pintu kebaikan yang lain yang disebutkan di dalam hadis, yang bisa kita tiru, kita bisa contoh. Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri amalan hamba, meskipun cuma menyingkirkan sesuatu gangguan di jalan, dan itu merupakan cabang iman paling rendah. Wa tumitul adza 'anit thariq, ya, sedekah, menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk sedekah. Dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan, dan ini bisa sebagai sebab masuk surga. Dulu sudah pernah kita sudah pernah kita sampaikan, ya. Ini juga penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Menyingkirkan gangguan dari jalan nyata, hissi, yang dilewati oleh manusia seperti jalan-jalan umum itu aja bisa sebab masuk surga. Bagaimana kalau menyingkirkan menyingkirkan gangguan pada jalan sirat yang dilalui oleh manusia untuk menuju kepada Rabb-nya, menerangkan mana yang benar, mana yang salah, menerangkan, ya, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dan lain sebagainya, tentu pahala lebih besar. Dan itu para ulama yang terpilih, sebab mereka yang paham tentang ilmu syar'i, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dan derajat mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini juga terdapat dalil surga itu sekarang sudah ada. Dari mana kita tahu? Nabi SAW melihat laki tadi itu leluasa berada di dalam surga, ya, berada di dalam surga. Kemudian dalam hadis ini kita juga bisa mengetahui
anna man azala 'anil muslimin al-adha, siapa yang menyingkirkan gangguan secara hissi nyata, ini sudah kita singgung di awal tadi ya, itu akan mendapatkan pahala demikian besar. Maka tentunya orang yang menyingkirkan dari manusia keburukan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akhlak-akhlak yang buruk yang menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala, fa izalatu haula an tariqil muslimin, maka menyingkirkan mereka dari jalannya kaum muslimin afdal bikatsir wa a'zam ajran indallah. Ya, tentunya lebih sangat utama dan lebih besar pahalanya. Orang punya pemikiran nyeleneh. Masa orang bisa bicara sama semut? Masa orang bisa berhadapan dengan malaikat maut? Banyak pemikiran-pemikiran yang nyeleneh seperti ini perlu ya secara syar'i disingkirkan dari jalannya kaum muslimin, karena ini akan menyesatkan kaum muslimin. Pemikiran-pemikiran ya bahwa semua agama itu sama ya, kemudian juga membagi-bagi Islam menjadi banyak istilah, ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada Islam ini, Islam itu ya. Ini juga akan mengganggu jalannya kaum muslimin untuk memahami agama Allah secara benar. Karena mereka-mereka yang punya pemahaman seperti itu, landasannya coba antum lihat apa yang mereka kaji, apa yang mereka suarakan, apa yang mereka sampaikan. Apakah qala Allah qala Rasul? Bukan. Ya. Tapi pakai apa? Ya. Kita kalau beragama itu pakai dalil, selamatlah. Istadil tsumma ta'taqid. Ya. Ambil dalilnya baru diyakini, kita akan selamat. Tapi kalau dalil itu ditaruh di belakang, karena ada orang beragama itu berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan akal. Berdasarkan hawa nafsu itu gimana? Agama itu dipilih-pilih. Ya, dipilih-pilih itu mana? Yang cocok sesuai hawa nafsu diambil, yang nggak sesuai ditolak. Ya, rusak nanti agama itu. Kayak Yahudi Nasrani, bukankah agama mereka itu rusak gara-gara ya orang-orang alim, rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka yang merusak kitab suci para nabi mereka, entah ditambah-tambah, entah dikurang-kurangi sesuai dengan selera mereka. Ya. Apakah akan seperti itu nanti? Tapi tidak. Di sana pasti ada ulama-ulama, ya, para ahli ilmu yang akan menjelaskan kepada umat, ya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Akan selalu diusung agama ini oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang punya ilmu, punya kapabilitas. Ya, tidak sembarangan mereka ngomong, tanpa dalil enggak berani mereka. Ya. Apalagi ngarang-ngarang cerita sana sini, ya, enggak berani mereka. Karena apa? Ya, takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan malah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa peran mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka akan menepis penyimpangannya orang-orang yang melampaui batas. Wa intihalal mubtilin, kedustaannya ahli kebatilan. Wa ta'wilal jahilian, dan ta'wilnya orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Ya, ini kaum muslimin perlu dijaga akidah mereka, perlu dijaga ibadah mereka. Jangan dicampur adukkan antara yang Islam dengan yang bukan Islam. Apa nanti akibatnya? Itu seperti Yahudi Nasrani. Ya, dan enggak murni agama mereka itu. Kitab mereka juga sudah tidak murni. Lah Islam, ya, kalau diperlakukan dengan cara seperti itu, alias apa? Orang-orang yang harusnya mereka paham agama, yang ditokohkan oleh umat, tapi mereka tidak menjaga dasar yang fundamental dalam agama Islam, yaitu Quran dan Sunnah, dan mereka malah jauh dari Quran dan Sunnah. Ya, itu bagaimana Islam akan terjaga? Mereka itu sebenarnya adalah perusak-perusak agama. Ya, ad-du'atu ala abwabi jahannam.
para dai yang mengajak menyuruh ke neraka jahanam. Ya, salah satu sifat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi wa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang yang beriman, jikalau kamu murtad dari agama kamu, ya, itu belum terjadi, Allah sudah ya wanti-wanti. Hai orang yang beriman, jikalau kamu murtad dari agama kamu, fasawfa ya'tillah, Allah akan datangkan suatu kaum. Apa ciri mereka? Kaum yang Allah akan datangkan. Itu ciri mereka apa? Ya, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Berkasih sayang dengan orang-orang mukmin, tegas kepada orang kafir, bukan malah sebaliknya, sama orang kafir cium-cium, ya, sama orang kafir ya nunduk-nunduk, tapi sama-sama kaum muslimin malah musuhi. Ini bukan ciri yang disebutkan dalam ayat. Mana yang kita percaya? Ya kita percaya Allah Subhanahu wa taala. Karakternya seperti itu. Ya, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, la yakhafuna laumata laim, enggak takut celaan orang yang suka mencela. Ya, seperti itu karakternya. Bukan ya pengen jabatan, pengen apa itu, pengen dunia dan lain sebagainya. Mereka enggak memerlukan itu, yang mereka inginkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Nabi SAW itu enggak disuka oleh orang musyrik Mekah, enggak disuka beliau. Oleh orang Yahudi Madinah enggak disuka oleh mereka. Ya, demikian oleh orang-orang munafik juga enggak suka. Ajaran Nabi Muhammad enggak disukai oleh mereka. Karena apa? Enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Meskipun orang-orang munafik itu yang ngaji bersama Nabi, jihad bersama Nabi, tapi apa? Enggak senang dengan ajaran yang dibawa Nabi alaihi salatu wassalam. Masih adakah mereka sampai zaman sekarang? Ya, itu akan selalu berulang sejarah. Walang tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani enggak akan pernah ridha. Allah sudah ngomong, katakan seperti itu. Kok masih kita terima bubukkan? Ya, walan, lan itu dalam bahasa Arab enggak mungkin, mustahil. Mustahil. Mereka akan ridha dengan kaum muslimin. Sampai kapan? Kita ikut mereka. Kita ikut pemikiran mereka, gaya mereka. Ya, pernikahan sejenis halal meskipun enggak diakui oleh pemerintah misalnya. Itu contoh. Belum yang lain. Ya, makanya seperti ini perlu disingkirkan supaya apa? Ya, itu ngeribet-ngeribeti jalannya kaum muslimin dalam mengamalkan agama mereka. Itu lebih afdal. Pahalanya lebih besar. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Nas'allahu li wa lakum al-afiyah wat tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban saliman wa lisan khalisah wa laqan karimah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.